Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan. Ulang. Ulang. Fajar jangan pakai Allahu Akbar, coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan menjaga semangat kita semua ya. Amin. Amin. Baik, alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran, mari pimpin doa dulu Arya. Oh iya, baik, Bu. Buat teman-teman, posisi siap ya duduknya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian, Bu. Ya, Nana, semoga kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita semua. Coba sekarang lihat kerapihannya. Pakai seragam semua tidak? Apakah sudah rapi? Bagi yang belum masuk ruang kelas, temannya tolong dihubungi kembali ya, karena pembelajaran kali ini akan dimulai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus. Bu. Oh ya, untuk absen nanti Ibu kirim di linknya di room chat ya setelah di akhir. Sebelum Ibu membahas pembelajaran hari ini, coba Ibu ingin tanya siapa di sini orang yang asli Jawa Barat? Aku, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Sekali ya. Hampir semua orang asli Jawa Barat. Soalnya kita tinggal di Jawa Barat. Selanjutnya adakah di sini yang berasal dari luar Jawa Barat? Saya, Bu. Ada, Bu, Indah sama Haikal. Baik, seperti kita yang sudah ketahui tadi bahwa di kelas ini tidak hanya ada orang Jawa Barat ya, tetapi ada orang di luar Jawa Barat juga. Ini tuh mencerminkan adanya keberagaman dan ruang lingkup yang kecil. Nah, yaitu di kelas kita. Pada hari ini, Ibu akan membahas keberagaman dalam ruang lingkup yang lebih besar, yaitu dalam masyarakat Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ada yang tahu nggak apa itu? Sebentar. Udah keganti belum slide-nya? Belum, Ibu. Sebentar. Ada yang tahu Ada yang tahu apa itu keberagaman? Kalian ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, Fajar. Coba bagaimana? Ya, Bu, jadi keberagaman itu adalah kondisi di mana suatu daerah terdiri dari berbagai aspek yang berbeda-beda, Bu, seperti suku, budaya, dan yang lainnya. Sekian, Bu. Baik, Fajar. Ada pendapat lain? Saya, Bu. Ya, Dina. Silakan, Dina. Tadi sepakat seperti Fajar, selain suku dan budaya yang berbeda-beda juga ada agama, Bu, warna kulit, dan lain-lain. Iya benar, Dina. Kedua jawaban dari Fajar dan Dina sudah benar ya anak-anak. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia berarti adanya unsur kehidupan dalam masyarakat Indonesia yang bermacam-macam jenisnya. Namun, hal tersebut bukan satu halangan untuk bisa bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, negara, dan Indonesia. Selanjutnya,
Baik anak-anak, pertemuan ini Ibu akan menampilkan gambar terkait materi yang sekarang akan dibahas. Bagaimana, kalian siap tidak? Siap, Ibu. Siap, Siap, Bu. Bu. Baik, Ibu minta kalian coba jelaskan dari gambar yang ditampilkan. Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Angel, Bu. Ya, baik Angel, silahkan. Ya, Bu. Menurut saya dalam gambar ini tuh ada seorang penganut Buddha ya Bu ini, Buddha atau Hindu ya Bu ya. Terus mereka membagi-bagikan makanan kepada orang-orang Muslim Bu. Berarti ini menunjukkan ciri toleransi yang tinggi dalam keberagaman di Indonesia Bu. Terima kasih Bu. Bagus Angel. Benar anak-anak, apa yang dikatakan oleh Angel, gambar tersebut menjelaskan mengenai keberagaman agama di Indonesia yang saling menunjukkan bentuk dan rasa toleransi antar sesama warga negara Indonesia. Di mana di Indonesia terdiri dari 6 agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai pelajar, wajib mempunyai sikap taat dan beragama, yaitu menjalankan segala perintah yang harus perintah dan ajaran agamanya masing-masing. Nah, setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleransi, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama, serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud kerukunan hidup. Selanjutnya ada yang ingin menjelaskan gambar kedua? Coba Ermaya ada nggak? Hafiz katanya mau, Bu. Ya, silahkan Hafiz kalau gitu. Boleh saya, Bu? Ya, silahkan Hafiz. Oke. Jadi kalau menurut saya, Bu, ini tuh kan banyak pakaian adat ya, Bu. Sama mereka tuh menari-nari tradisional. Nah, ini tuh mencerminkan kebudayaan bangsa Indonesia tuh banyak, Bu. Gitu. Baik Hafiz, bagus sekali. Baik, bagus sekali Hafiz. Jawabannya tepat ya, bahwa gambar tersebut menunjukkan bentuk keberagaman suku di Indonesia, di mana jika kita melihat gambar tersebut, terdiri dari suku Madura, suku Asmat, Papua, suku Minang dari Padang, suku Mentawai, suku Jawa, dan suku Batak dari Sumatera. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa keberagaman suku yang akan terwujud apabila ada sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Mereka harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Harapannya, semoga di dalam perbedaan suku dan bangsa budaya seluruh warga Indonesia tetap dapat menjalin persahabatan. Nah, selanjutnya ada yang ingin menjelaskan gambar terakhir. Ibu. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Dapak. Iya, Bu, izin menjawab mengenai gambar yang tadi ditampilkan. Menurut saya, gambar tersebut menunjukkan sekelompok anak-anak yang saling berteman antara satu dengan yang lainnya, tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, Ibu. Di sini ada ras Kaukasia dan Negro gitu. Jadi dan ada Asia juga. Jadi satu sama lain saling menghargai gitu, menghormati satu sama lain. Terima kasih, Bu. Terima kasih Dapa atas jawabannya, sudah cukup tepat menjawab akan tetapi masih ada yang kurang dikit lagi. Ada yang bisa menambahkan lagi tidak yang disampaikan Dava? Saya, Bu, izin menambahkan. Silakan Dina. Menurut saya benar ya apa yang disampaikan oleh Dapa, bahwa gambar tersebut menunjukkan bentuk kebersamaan antar anak tanpa membedakan seperti warna kulit, jenis kelamin, dalam berteman, Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya dari Dava dan Dina. Betul banget ya apa yang disampaikan Dava dan Dina, bahwa gambar tersebut menjelaskan bentuk kebersamaan antar anak-anak tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, atau yang bisa kita sebut tanpa membeda-bedakan ras antar manusia yang
satu sama dengan yang lainnya. Nah, hal yang ada di gambar tersebut juga merupakan bentuk keanekaragaman yang mana jika kita melihat ke bagian negara Indonesia juga memiliki ras yang berbeda-beda. Beberapa ras yang ada dalam Indonesia antara lain ras Malayan, Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua ada ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir ada ras Kaukasoid, yaitu orang India Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, baik anak-anak, dari ketiga gambar tersebut, ada yang bisa menyimpulkan makna apa yang terkandung dalam ketiga gambar tersebut? Saya, Bu. Baik, Angel, silahkan. Menurut saya, Bu, dari ketiga gambar tersebut menggambarkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kita harus saling menghargai dan bertoleransi, Bu, dan ini tuh menunjukkan jenis keberagaman di Indonesia, Bu, yang saling toleransi antar sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, Bu. Mungkin sekian. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Angel. Bagus sekali. Selanjutnya, kita membahas apa sih yang menyebabkan banyaknya keanekaragaman di Indonesia. Nah, anak-anak, keanekaragaman tersebut terjadi akibat dari berbagai faktor. Antara lain, itu letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu menjadi jalur perdagangan internasional, lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Terus yang kedua ada kondisi negara kepulauan negara. Terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan masyarakat antar masyarakat tuh dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku mereka. Nah, yang ketiga ada perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan masyarakat. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan. Seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Nah, keempat ada keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini tuh membawa masyarakat mudah berhubung dengan masyarakat lain. Meskipun jarak kondisi alam yang sulit, sebaliknya sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Lalu yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari luar maupun masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan budaya lain seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga bagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri. Di sini ada yang rumahnya di pegunungan nggak? Ada yang daerah pegunungan? Saya, Bu, punya villa di pegunungan. Oh, ya udaranya beda kan yang di sana ya? Iya, Bu, seger banget, Bu. Iya, Ibu lanjut ya. Lalu sebagai bangsa Jadi sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman yang kaya Indonesia harus memiliki dasar kekuatan sebagai penopang kerukunan antar berbagai perbedaan tersebut. Nah, keberagaman bagi bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ada gantinya. Jadi selain itu keberagaman tuh bukan merupakan unsur perpecahan ya, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa.
Oleh karena itu, dalam menjaga keberagaman, maka kita harus memahami makna kebersamaan yang ada di semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, meskipun bangsa Indonesia terdiri dari atas keanekaragam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, namun keseluruhannya itu tuh merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dapat ditemukan dalam kitab Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad di mana kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal itu terdapat negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Ya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar semboyan itu? Sering, Bu. Nah, iya, jadi itu tuh merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, di mana kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, anak-anak. Jadi kita nggak boleh beda-bedain, kita harus menanamkan jiwa toleransi. Nah, dari penjelasan Ibu yang sampaikan, tadi ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Izin, Bu. Tidak ada ya? Tanya, Bu. Ya, silahkan Angel. Aku tuh punya temen, Bu. Terus temen aku tuh suka menghina aku, Bu. Katanya aku tuh jelek. Katanya aku tuh gini, Bu. Terus itu gimana ya, Bu, ya cara nasihatinnya? Padahal, Bu, temen aku ini cowok, Bu. Bukan sama-sama cewek kayak aku. Terus dia tuh lemes banget, Bu. Suka marah-marah, Bu. Suka marah-marahin cewek. Nah, itu gimana ya, Bu, cara ngasih taunya ya, Bu? Cara supaya dia tuh menghargai, Bu. Kan tadi menghargai keberagaman gitu, Bu. Padahal, Bu, aku sama dia kayaknya lebih jelek dia, Bu. Gimana, Bu? Wah, iya Angel, kamu sebenarnya nggak boleh ngatain juga ya gitu. Tapi kamu bilang ke teman kamu tuh nggak boleh kayak gini ke aku, kamu jelasin. Karena kan kamu sudah tahu gitu bagaimana sekarang kamu mempelajarinya gitu. Untuk menanamkan sikap toleransi itu agar teman kamu juga bisa menerima apapun gitu, tidak melihat dari fisik gitu. Gitu Angel. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, nasihatnya. Semoga teman saya Hafiz bisa mendengar, Bu. Terima kasih. Iya, Angel, sama-sama. Baik, anak-anak, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang ingin berkomentar tentang pelajaran hari ini? Ada tidak? Tidak ada ya? Cukup, Bu. Ya, alhamdulillah jika memang pembelajaran hari ini cukup, Ibu harap kalian benar-benar mengerti ya, memahami materi yang sudah dibahas pada hari ini tentang keberagaman masyarakat Indonesia dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Ibu ada tugas nih buat kalian, tolong kerjakan di rumah kalian masing-masing ya, dikerjakan masing-masing. Coba nanti kalian buka buku paket halaman 4, bab 4 halaman 113 diuji kompetensi 4. Nah, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan dalam uji kompetensi tersebut. Jawabannya ditulis di buku tulis kalian ya, ditulis tangan. Mengerti? Siap, mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, jangan lupa juga untuk Mengerti, membaca Bu. materi ya pada pertemuan berikutnya. Yaitu tentang Baik, Bu. yaitu tentang arti penting memahami keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang dikaitkan dengan perilaku toleran terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Siap, Bu. mengerti, Bu. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu punya pesan moral buat kalian, yaitu sebagai sebuah negara yang menjadikan perbedaan dalam keanekaragaman sebagai sebuah kekuatan dan alat untuk mempertahankan dan memajukan bangsa negara Indonesia, harus mampu terus tumbuh dan
kuat menanam nilai-nilai keberagaman dan toleransi di masyarakat hingga masa yang akan datang. Generasi muda sebagai bagian dari pembangun bangsa yang akan datang harus selalu senantiasa menjunjung nilai-nilai toleransi dan keberagaman guna menciptakan persatuan yang kuat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Baik, kita akhiri pembelajaran PKN pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa absen, nanti Ibu share di linknya di room chat. Coba kalian cek. Sudah, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih anak-anak. Ibu izin live ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selalu ya. Terima kasih, Bu.